Halo, ini buat tugas kita yang celo statistika. Nah, di tugas ini kita akan menjelaskan tentang korelasi dan scatter plot dari data yang kita diberikan. Dan ini adalah presentasi kita. Selamat menyaksikan. Ini adalah nama-nama dalam kelompok saya. Nama saya Mas Landran Sirings dan NIM saya 1030 123 00 450. Nah, selanjutnya di sini terdapat scatter plot and correlation. Jadi kita harus tahu definisi korelasi dulu. Jadi korelasi itu adalah hubungan antara dua variabel X dan Y. Jadi di sini misalnya AIDS dan diabetes ini merupakan dua variabel di apa nilai korelasi itu menentukan apakah dia memiliki hubungan yang kuat atau tidak. Nah, di sini kan terdapat nilai-nilainya nih yang seperti 0,258002 008 dan lain-lain ini. Nah, ini kan dia semua di atas dia positif. Kalau positif ini dia akan membentuk scatter plot linear ke atas. Jadi berbanding lurus. Jadi nilai X-nya jika nilai X semakin besar, maka Y-nya semakin besar. Itu jika positif. Nah, kebalikan jika dia memiliki nilai negatif, dia akan linear ke bawah. Jadi X-nya sudah besar, maka dia Y-nya akan semakin turun, semakin mengecil gitu. Nah, di sini terdapat correlation AIDS dan diabetes, nilainya 0,258008. Nah, ini dia memiliki nilai correlation positif, tetapi dia nilainya kecil, tidak mendekati satu. Jadi dia tidak memiliki hubungan yang kuat. Nah, selanjutnya ini ada correlation blood glucose level dengan diabetes. Nah, dia memiliki nilai korelasi 0,419558. Di sini dia hampir hampir mendekati setengah dari nilainya. Jadi dia memiliki hubungan yang lumayan kuat antara variabel X dan Y-nya. Kemudian di sini ada nilai korelasi antara BMI dan diabetes, yaitu memiliki nilai 0,21435574. Nah, di sini dia memiliki hubungan yang tidak terlalu kuat sama seperti yang AIDS dengan diabetes. Selanjutnya korelasi HbA1c dengan diabetes, dia memiliki nilai korelasi 0,400663. Di sini dia memiliki nilai korelasi yang cukup kuat seperti blood glucose level dengan diabetes. Selanjutnya ini ada korelasi heart and diabetes. Jadi heart sebagai X dan diabetes sebagai Y. Ini memiliki nilai korelasi 0,1711716 Nah, dia tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat karena jauh dari satu. Selanjutnya, ini ada korelasi hypertension dengan diabetes. Di sini dia memiliki nilai 0,1978232. Nah, di sini dia tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat antara X dan Y-nya. X sebagai hypertension dan Y-nya itu diabetes. Nah, nilai korelasi ini nanti dapat dilihat di letaknya atau dia hubungannya kuat atau tidak dalam scatter plot di slide selanjutnya. Oke, selamat malam, pagi, siang, dan sore. Buat Bapak yang sedang menyaksikan, perkenalkan nama saya Vito Antal Renhard Polebangan dengan NIM 1030 123 00 373. Oke, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sebelumnya saya akan share screen dulu. Oke, share. Ini saya akan tampilkan. Nah, oke, saya akan menjelaskan yaitu yang sebelumnya kan scatter plot dan correlation. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu bagian dari plotnya. Jadi di sini ada dua, yang pertama plot hypertension. Jadi di sini apa hubungannya hypertension dan diabetes itu? Oke, di sini kita bisa melihat kalau eh,
Meskipun hubungan hipertensinya jika kita lihat dari titiknya, meskipun titiknya agak berjauhan, berarti eh, eh, hubungannya lemah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa meskipun hubungannya lemah, tetapi nilai dari titiknya ini mempunyai hubungan yang positif dari data diabetes. Jadi dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara data diabetes dan hipertensi ini, bahwa kita bisa melihat bahwa seseorang individu yang memiliki penyakit diabetes juga mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapatkan untuk apa memiliki penyakit hipertensi juga. Mungkin seperti itu untuk analisis plot yang pertama ini, yaitu plot hypertension dan diabetes. Jadi kemungkinan hubungan dari hipertensi dan diabetes seperti itu. Meskipun hubungan datanya itu eh, cukup lemah ya, hubungan datanya itu lemah karena kita bisa lihat bahwa dari titik-titiknya ini itu sangat berjauhan. Tetapi tidak memungkinkan juga kalau dalam kita bahasakan dari datanya bahwa seseorang yang mengidap diabetes juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga akan memiliki hipertensi. Mungkin seperti itu. Oke, sekarang kita berlanjut ke data yang kedua, yaitu dari data plot hipertensi dan diabetes. Sekarang kita lanjut ke HbA1c dan diabetes. Jadi apa hubungannya antara data HbA1c ini dengan data pengidap diabetes? Kalau kita lihat dulu, kita analisis dari titik-titiknya. Di sini kita melihat titiknya itu juga lumayan berjarak. Tetapi titiknya ini lumayan banyak. Jadi ini apa? Titik-titiknya ini berjarak, tetapi ini membuktikan bahwa dia mempunyai hubungan yang eh, kuat, relatif cukup kuat dari data HbA1c ini dengan data diabetes. Dari analisis kita juga, kalau kita tuangkan, kita hubungkan dari data kita, kita mungkin bisa menyimpulkan bahwa eh, dari kedua data ini HbA1c ini mempunyai hubungan positif dengan data diabetes. Em, Mungkin dari pengidap diabetes ini antara kadar HbA1c-nya itu dengan risiko diabetesnya. Artinya mungkin semakin tinggi kadar HbA1c si pengidap diabetesnya ini, semakin tinggi juga risiko bagi orang yang akan mengidap diabetes. Mungkin seperti itu untuk penjelasan di plot HbA1c ini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke penjelasan plot berikutnya. Di sini ada dua plot di depan saya, yaitu ada plot age dan diabetes, dan juga ada plot blood glucose level dengan diabetes. Jadi ini apa? Kita akan menganalisis apa sih hubungannya umur bagi para penderita diabetes, dan juga apa sih hubungan dari eh, level eh, apa ya? Mungkin level glukosa, mungkin level gula darah, apa, level ya blood glucose bagi para em, orang yang mengidap diabetes ini. Kita mulai dari age dulu. Di sini kita lihat bahwa age ini atau umur itu kayaknya sangat berpengaruh kuat bagi pengidap diabetes. Kita bisa lihat dari titik-titiknya yang sangat em, yang sangat dekat, yang sangat dempet di sini, itu yang artinya bahwa umur ini bagi pengidap diabetes itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Kita bisa lihat di sini bahwa dapat kita analisis bahwa kemungkinan seseorang yang menderita diabetes itu meningkat seiring bertambahnya usia. Dari kita lihat titik-titiknya menunjukkan bahwa persentase individu yang menderita diabetes ini meningkat dari 0% pada usia 20 tahun, yang ini, pada usia 20 tahun, menjadi sekitar 60% pada usia 80 tahun. Kita bisa lihat dari sini. Jadi,
peningkatan usia itu bagi pengidap diabetes seiring bertambahnya usia, maka seiring juga seiring juga persentasenya seseorang pengidap diabetes itu. Eh, jadi umur kita manusia itu sangat sangat berhubungan kuat. Mungkin dari data ini ya, dari data ini kita itu bisa menyimpulkan bahwa hubungan umur dan diabetes itu sangat berhubung kuat. Makanya kalau kita lihat dari sini em, hasil analisis kita itu kita bisa menyimpulkan juga bahwa usia itu adalah faktor risiko yang penting untuk diabetes em, yang lebih tua ya, memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita diabetes ini. Mungkin seperti itu untuk em, plot penjelasan dari plot umur, hubungan dari data umur dan data diabetes ini. Oke, sekarang kita akan melanjut ke bagian ke kanan, yaitu ada plot dari blood glucose level dan diabetes. Jadi apa sih hubungan dari data blood glucose level ini dan juga hubungan dari data diabetes? Kita bisa melihat di sini hampir sama dari data, mungkin dari data sebelumnya ya, mungkin dari data ini HbA1c juga, tetapi ini lebih dempet lagi datanya yang kita kalau lihat dari blood glucose level ini dengan data diabetes. Kita bisa lihat di bawahnya di sini, yang bagian di sini, itu titik-titiknya itu memang ada memberi jarak, tetapi semakin naik lagi persentasenya ya, atau angkanya, kita bisa lihat di sini, titik-titiknya ini semakin dempet. Maka di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa titik-titiknya ini semakin ke atas, semakin ke kanan, semakin level glukosanya ini tinggi, semakin kuat lagi hubungan data dari blood glucose-nya ini dengan para pengidap diabetes ini. Di sini juga kita bisa lihat di atas, dan ini membentuk suatu garis linear ya, sama seperti H juga tadi, dia ini titik-titiknya membentuk suatu regresi garis linear. Begitupun yang ini blood glucose level ini. Dari em, dari diagramnya ini juga, titik-titiknya ini kita bisa menyimpulkan kalau hasil analisis kita bahwa tingkat glukosa darah itu memiliki hubungan penting bagi status pengidap diabetes. Orang-orang yang diabetes juga itu berarti tingkat glukosanya itu em, tingkat glukosa darahnya itu biasa lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak diabetes. Jadi orang-orang yang diabetes itu berarti tingkat glukosa darahnya itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak diabetes. Dari data ini pun kita juga bisa tahu dan bisa lihat. Berarti itu arti dari setiap titik-titiknya ini. Oke, mungkin itu penjelasan dari hubungan data orang diabetes, apa hubungan data dari diabetes dan blood glucose level ini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu plot heart dan diabetes. Artinya apa hubungan dari seseorang yang terkena serangan jantung dengan pengidap diabetes, dan juga di sini ada plot BMI dan diabetes. Itu artinya BMI kan masa indeks masa tubuh manusia ya, dan juga diabetes. Jadi apa sih hubungan dari eh, berat badan manusia dengan orang pengidap diabetes ini? Oke, sebelumnya kita lihat dulu ya dari sini, dari plot heart dan diabetes ini kita akan jelaskan dulu. Ini seperti tadi itu bentuknya sama seperti data hipertensi dan diabetes. Hampir sama. Dia itu mempunyai jarak, artinya hubungannya itu ya hubungan antara orang yang terkena serangan jantung dan diabetes itu tidak terlalu kuat. Jadi tidak terlalu kuat karena kita bisa lihat di sini titik-titiknya itu agak berjauhan, tetapi tidak tidak apa hubungannya tidak kuat bukan berarti dia tidak memiliki hubungan. Artinya di sini kalau kita bisa lihat ada satu titik di atas, berarti hubungan orang yang terkena serangan jantung ini dan diabetes ini mempunyai hubungan yang positif
yang cukup kuat antara tingkat orang yang serangan jantung dan diabetes ini, artinya eh, orang yang em, memiliki tingkat diabetes yang tinggi tidak menutup kemungkinan juga bisa mendapatkan serangan jantung yang tinggi juga. Jadi, itu mungkin penjelasan dari plot heart dan diabetes ini. Jadi, orang yang terkena diabetes juga itu bisa jadi bisa terkena serangan jantung juga. Seperti itu mungkin penjelasannya. Oke, sekarang sekarang kita akan menuju ke data selanjutnya yaitu plot BMI dan diabetes. Jadi apa sih hubungan massa tubuh seseorang dengan diabetes? Jika kita lihat di sini, plot BMI dan diabetes ini mempunyai hubungan yang sangat kuat, memiliki hubungan positif yang sangat kuat. Artinya apa? eh Artinya massa tubuh yang lebih tinggi cenderung memiliki glukosa yang tinggi juga. Artinya apa? Orang yang memiliki eh, massa yang lebih berat itu terkadang kan juga memiliki kadar gula yang tinggi, dan otomatis kalau orang yang punya kadar gula yang tinggi itu cenderung memiliki mengidap penyakit diabetes juga seperti itu. Jadi makanya eh ini titik-titiknya sangat dempet, artinya mempunyai hubungan yang sangat kuat. Jadi orang yang mempunyai semakin tinggi indeks massa bobot mm, orang tersebut, maka semakin tinggi juga dia akan terkena penyakit diabetes. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih Bapak sudah didengarkan. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang, ataupun ada penjelasan yang salah, ataupun ada penjelasan yang mungkin kurang dimengerti oleh Bapak. Mohon dimaafkan. Eh, Segitu dulu penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, dalam bagian ini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Jadi berdasarkan dari data pengolahan di atas kami itu mendapatkan kesimpulan dan juga analisa bahwa data diabetes mempunyai korelasi. Nah, data dan age dan diabetes mempunyai korelasi yaitu 0,258008. Nah, pada penjelasan ini kita bisa lihat pada halaman keempat. Halaman keempat ini bahwa kita tuh bisa melihat bahwa korelasinya itu cukup kuat untuk mengatakan bahwa data age tersebut itu saling berhubungan. Nah, setelah itu data bulat glukos level dan diabetes itu mempunyai korelasi 0,419558. Nah, itu kita bisa melihat di page ke-7. Bisa dilihat kan bahwa penjelasan ini yang teman saya jelaskan tadi mengatakan bahwa data itu mempunyai korelasi yang lemah. Nah, dan data BMI dan diabetes itu mempunyai korelasi 0,214357. Nah, itu bisa diukur pada page yang berikutnya ini. Soalnya, berdasarkan dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa data BMI ini mempunyai hubungan yang sangat kuat jika dilihat berdasarkan plotnya dan besarkan angka korelasinya. Nah, data HbA1c-nya itu dan diabetes mempunyai korelasi 0,4000663. Bisa dilihat dari sini. Dan itu cuman begitu doang. Karena maksudnya begitu doang tuh dalam arti seperti sama yang sebelumnya, kayak yang ini, yang glucose level dan diabetesnya itu. Nah, tetapi kita akan lanjut ke data heart dan diabetes. Itu punya korelasi 0,1717268. Nah, setelah itu kita punya data hypertension dan diabetes punya korelasi 0,1978832. Nah, dari data di korelasi di atas kita bisa menyimpulkan juga bahwa keenam data di atas itu saling berhubungan. Nah, karena masing-masing dan juga mempunyai korelasi. Udah selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan atau ada penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih.